Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai materi teori bunga. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Bunga dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Teori bunga non-moneter. Teori ini menekankan kekuatan-kekuatan real jangka panjang sebagai faktor yang menentukan tingkat bunga. Teori ini muncul pada akhir merkantilisme sampai tahun 1930. Teori bunga moneter. Teori ini menekankan pada faktor moneter sebagai penentu tingkat bunga. Teori ini terdiri dari loanable funds theory dan liquidity preference theory. Teori bunga post-Keynesian, yaitu teori yang mensintesiskan kedua pendekatan yang sebelumnya disebutkan, dan teori ini dikembangkan oleh Sir John Hicks. Teori bunga non-moneter. Menurut teori ini, besarnya tingkat bunga tergantung pada besarnya hasil rate of return daripada investasi. Kekuatan moneter dalam jangka pendek dapat mengubah tingkat bunga, tetapi dalam jangka panjang, besarnya tingkat bunga ditentukan oleh produktivitas modal. Penambahan jumlah uang hanya menaikkan harga umum dan menurunkan nilai uang. Pandangan tersebut berasal dari teori klasik, bahwa ada dikotomi dalam penentuan harga di sektor real dan moneter. Uang tidak berpengaruh pada pasar barang, karena uang hanya sebagai feel atau tabir atau dengan kata lain bersifat netral. Sejak maksud saya Adam Smith, sampai timbulnya teori produktivitas marginal, bunga belum terpisah dari keuntungan. Baru dengan adanya perkembangan teori produktivitas marginal, ahli ekonomi dengan hati-hati memisahkan antara keuntungan dan bunga. Perkembangan teori modal dan bunga dimulai sejak tahun 1890. Ahli-ahli seperti Schumpeter, Fisher, dan Knight adalah yang secara filosofis menjelaskan sifat bunga dan modal. Menurut Adam Smith, keuntungan merupakan pembayaran kepada kapitalis karena melakukan fungsi sosial yang berguna, yaitu menyediakan buruh, material, dan mesin dalam proses produksi. Oleh karena itu, keuntungan terdiri dari dua bagian, yaitu a pure interest return dan a return. Adam Smith mengemukakan bahwa tingkat keuntungan cenderung turun dalam jangka panjang karena 3 hal, yaitu adanya persaingan di pasar tenaga kerja, persaingan di pasar barang, dan persaingan di pasar investasi. Teori turunnya keuntungan ini oleh Karl Marx digunakan sebagai argumentasi bagi hancurnya kapitalisme. Ricardo juga tidak memisahkan antara keuntungan dan bunga, karena pada waktu itu antara penyedia modal dan pengusaha masih menjadi satu. Baik Ricardo maupun Adam Smith tidak mengupas lebih lanjut tentang keuntungan, karena terikat pada teori nilainya yaitu Labor Theory of Value. Sumbangan yang sangat penting tentang keuntungan dan teori nilai pada awal post-Ricardian adalah oleh Nassau Senior, yang pertama kali mengembangkan Abstinence Theory of Interest. Senior dalam teori nilainya memberi tekanan yang lebih besar pada kegunaan segi permintaan dibanding Ricardo. Pada segi penawaran, ia menekankan ketidakgunaan sebagai ongkos produksi real. Kemudian, ia hanya mengembangkan bagian dari teori bunga pada akhir abad 19 dengan memegang asumsi klasik yang menekankan pada segi penawaran, menyelidiki faktor-faktor yang menentukan penawaran tabungan. Ia menyatakan bahwa penawaran tabungan adalah elastis sempurna dan mengemukakan bahwa akibat menabung dapat disamakan dengan penderitaan yang dirasakan oleh orang miskin. Oleh karena itu, menabung perlu mendapat ganti rugi berupa bunga. Pada tahun 1894, PH Wickstich mengeluarkan pamflet yang berjudul Coordination of the Laws of Distribution dan menyatakan bahwa teori klasik tidak cukup untuk menjelaskan sewa tanah, upah, dan bunga. Tetapi teori produktivitas marginal lebih baik sebagai prinsip terpadu untuk menjelaskan balas jasa faktor-faktor produksi. Ahli-ahli ekonomi klasik mengasumsikan penawaran yang given, permintaan yang menentukan harga. Kemudian, pada tahun 1890, Marshall berhasil menggabungkan kedua pendapat tersebut dan menyatakan bahwa harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Teori marginalis banyak menggunakan matematik, khususnya aljabar diferensial, yaitu MPPL sama dengan delta TP per delta L, MPPM sama dengan delta TP per delta M, di mana MPPL sama dengan produk marginal dari tenaga kerja, delta L sama dengan tambahan tenaga kerja yang dipekerjakan, MPPM sama dengan produk marginal dari modal,
delta M sama dengan tambahan modal, dan delta TP sama dengan tambahan produk total. Teori bunga non-moneter lainnya. Teori yang pertama adalah teori bunga dari Braham Dewar. Ia adalah pengikut Menger dan Weiser yang mengupas masalah modal dan bunga. 3 faktor alamiah yang menciptakan dan menentukan bunga. 1. Perbedaan nilai barang sekarang dan yang akan datang karena perbedaan keadaan keinginan. 2. Karena kurang tepatnya perkiraan atau underestimate tentang keinginan yang akan datang. Yang ketiga adalah karena barang-barang sekarang secara teknik lebih baik daripada yang akan datang. Selanjutnya adalah teori bunga dari Fisher. Fisher setuju dengan klasifikasi upah, sewa tanah, keuntungan, dan bunga. Ia mengatakan bahwa bunga bukan bagian dari pendapatan yang diterima oleh modal, tetapi sebagian dari aliran pendapatan. Selanjutnya, 2 kekuatan yang menentukan tingkat bunga menurut Fisher. Yang pertama, subjective forces, yaitu preferensi individu terhadap barang. Dan yang kedua, objective forces, yaitu tergantung pada kesempatan investasi dan produktivitas faktor produksi untuk menghasilkan barang akhir. Teori bunga moneter, suku bunga klasik. Apa itu teori suku bunga klasik? Suku bunga adalah besar kecilnya tingkat biaya yang harus dikeluarkan oleh investor atau tingkat pengembalian atas dana yang disimpan pada suatu periode tertentu. Lalu, apa itu tabungan? Yaitu simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi bunga yang diberlakukan, maka keinginan masyarakat untuk menabung makin tinggi juga. Artinya, masyarakat rela mengorbankan sebagian dari keinginan untuk mengkonsumsi dengan dialihkan ke dalam bentuk tabungan atau saving. Dalam konteks ini, suku bunga dapat menjadi pendorong aliran dana yang keluar maupun masuk untuk proses investasi. Semakin rendah tingkat suku bunga yang diberlakukan, makin menarik bagi investor karena expected of return yang diperoleh investor dalam kegiatan investasinya makin tinggi. Kondisi tersebut memungkinkan tingkat penggunaan dana atau biaya makin kecil, sehingga tingkat pengembalian kegiatan investasi makin cepat. Timbangan tingkat bunga dapat dicapai apabila keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi pada S sama dengan 1 dapat ditunjukkan pada kurva loanable funds. Tingkat bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi dan salah satu indikator dalam memutuskan apakah seorang akan melakukan investasi atau menabung. Dari teori loanable funds sering dikatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan real dari produktivitas. Kenaikan efisiensi produksi misalnya akan mengakibatkan keuntungan yang meningkat, sehingga pada tingkat bunga yang sama, dana yang dipinjam akan lebih besar. Pada prinsipnya, tingkat bunga adalah harga yang harus dibayarkan atas penggunaan dana untuk setiap unit waktu yang telah ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran. Penawaran berasal dari pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang bertindak sebagai penabung, di mana penawaran akan loanable funds tergantung dari tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunganya, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk menabung. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat bunganya, maka semakin rendah pula keinginan masyarakat untuk menabung. Dengan demikian, terdapat hubungan yang positif antara tingkat bunga dengan jumlah dana yang ditawarkan. Permintaan akan loanable funds memiliki hubungan negatif terhadap tingkat bunga. Dengan asumsi pendapatan dan faktor lainnya konstan, ceteris paribus, peningkatannya akan menurunkan permintaan terhadap dana pinjaman. Adapun asumsi-asumsi dari teori loanable funds adalah perekonomian beroperasi dalam keadaan full employment, harga konstan, supply of money tetap, dan informasi pasar sempurna. Selanjutnya, para penabung dan investor bertemu dalam pasar loanable funds dan interaksi pasarnya akan menghasilkan tingkat bunga keseimbangan atau kesepakatan di mana I sama dengan S.
Semakin tinggi tingkat bunga, maka saving akan semakin tinggi pula. Artinya, pelaku ekonomi akan mengorbankan konsumsinya. Sedangkan investasi juga merupakan fungsi dari tingkat bunga, namun hubungannya adalah negatif. Dengan kata lain, semakin rendah tingkat suku bunga, akan semakin besar investasi yang direncanakan, dan sebaliknya. Dari kurva di samping, terlihat tingkat bunga keseimbangan saat I0, di mana jumlah tabungan sama dengan jumlah investasi sebesar S0. Jika tingkat bunga di atas I0, terjadi kelebihan tabungan dari investasi, sehingga para penabung akan bersaing untuk meminjamkan dananya ke investor, dan akibatnya tingkat bunga akan turun lagi ke I0. Beberapa hal penting yang dapat ditarik dari teori bunga menurut pendapat kaum klasik. Yang pertama, teori klasik adalah flow teori. Artinya, dari tabungan dan investasi mengalir ke pasar berdasarkan unit waktu. Bila pasar keuangan analog dengan pasar biasa, maka tabungan merupakan arus dana ke pasar dan permintaan investasi adalah arus dana dari pasar agar pasar berada pada kondisi keseimbangan. Maka, kedua arus tersebut harus berada dalam keseimbangan, yaitu arus ke dana tabungan harus sama dengan arus ke dana investasi. Yang kedua, tabungan dan investasi menjadi seimbang, semata-mata ditentukan oleh tingkat bunga di pasar. Apabila kedua arus ini tidak harmonis, maka keseimbangan akan melalui perubahan-perubahan tingkat bunga. Rencana-rencana investasi dianggap elastis terhadap tingkat bunga. Yang ketiga, teori klasik ini mempunyai kelemahan, di mana dalam penentuan tingkat bunga, peranan moneter tidak ada, money play no role. Selain itu, klasik juga mengabaikan peranan kredit money dalam menentukan tingkat bunga. Selanjutnya, teori Keynesian preferensi likuiditas. Analisis Keynes berkonsentrasi pada permintaan dan penawaran uang sebagai penentu tingkat bunga. Menurut Keynes, suku bunga murni merupakan fenomena moneter. Bunga adalah harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman. Orang lebih suka menyimpan uang tunai dengan mereka daripada menginvestasikan uang tunai dalam bentuk aset. Jadi, ada preferensi untuk uang tunai cair. Orang-orang dari pendapatan mereka berniat untuk menabung sebagian. Berapa banyak sumber daya mereka akan disimpan dalam bentuk uang tunai dan berapa banyak yang akan dibelanjakan tergantung pada apa yang disebut Keynes sebagai preferensi likuiditas. Kas sebagai aset paling liquid. Orang lebih suka uang tunai dan bunga adalah imbalan untuk berpisah dengan likuiditas. Namun, tingkat suku bunga dalam teori Keynesian ditentukan oleh permintaan uang dan penawaran uang. John Maynard Keynes menciptakan teori preferensi likuiditas untuk menjelaskan peran tingkat bunga oleh penawaran dan permintaan uang. Menurut Keynes, permintaan uang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu transaksi, berjaga-jaga, dan spekulatif. Yang pertama yaitu permintaan transaksi. Motif ini didasari oleh perilaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau yang bersifat rutinitas, misalnya konsumsi makanan dan minuman, proses jual beli produk, dan sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku ekonomi saat memegang uang untuk tujuan transaksi, yaitu antara lain 1. Jumlah pendapatan atau income amount. Semakin besar income, semakin besar pula kemungkinan meningkatnya transaksi. Yang kedua, rentang waktu atau time gap. Dalam tiap penerimaan likuiditas, semakin sering likuiditas diterima, semakin besar keinginan untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, kebiasaan berbelanja. Semakin tinggi kebiasaan berbelanja, maka semakin besar keinginan untuk melakukan transaksi. Karena motif transaksi didasari oleh pemenuhan kebutuhan rutin, maka kurva permintaan uang untuk motif transaksi bersifat inelastis terhadap tingkat suku bunga. Dengan kata lain, berapapun tingkat suku bunga, permintaan uang untuk motif transaksi tidak mengalami perubahan. Sekarang kita akan melihat bagaimana kurva permintaan uang untuk motif transaksi. Pada gambar terlihat bagaimana sumbu vertikal mewakili suku bunga, kemudian sumbu horizontalnya mewakili permintaan uang. Dari gambar tersebut,
terlihat bahwa berapapun tingkat suku bunga, besarnya permintaan uang untuk motif transaksi tidak mengalami perubahan. Itu terlihat dari berapapun berubahnya R tidak memengaruhi MD atau permintaan uang. Berikutnya, permintaan berjaga-jaga. Pada dasarnya, setiap pelaku ekonomi memiliki keinginan untuk menyimpan sebagian income, supaya dapat digunakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Alasan inilah yang mendasari motif memegang uang untuk berjaga-jaga. Kurva permintaan uang untuk motif berjaga-jaga serupa dengan kurva permintaan uang untuk motif transaksi, yakni inelastis sempurna terhadap tingkat suku bunga. Terlihat pada gambar bahwasanya permintaan uang motif berjaga-jaga tidak berubah pada tingkat suku bunga berapapun. Sama seperti motif transaksi, bahwa perubahan R tidak memengaruhi MD. Yang terakhir, permintaan spekulatif. Keinginan memegang uang untuk berspekulasi didasari pada perilaku ekonomi yang ingin mendapatkan manfaat atau keuntungan dari meningkatnya nilai portofolio di masa mendatang, misalnya melalui pembelian saham atau obligasi. Dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa besarnya permintaan uang untuk spekulasi bergantung pada tingkat suku bunga. Kemudian, pada tingkat suku bunga sebesar R1, permintaan uang untuk spekulasi sebesar MD aksen. Namun, ketika tingkat suku bunga naik ke R2, permintaan uang spekulasi akan turun. Logikanya, permintaan uang untuk berspekulasi akan meningkat jika instrumen spekulasi memberikan imbal hasil yang tinggi. Teori permintaan uang. Motif memegang uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dikenal dengan istilah demand for active balance. Sementara permintaan uang untuk berspekulasi disebut dengan demand for idle balance. Sedangkan permintaan uang secara keseluruhan merupakan jumlah real permintaan uang atau demand for real money balance, yakni gabungan antara demand for active balance dan demand for idle balance. Dalam kajian ekonomi, demand for real money balance dilambangkan dengan MD per P, di mana MD adalah money demand dan P adalah level harga. Ingat, dalam jangka pendek, P merupakan faktor konstan. Ingat kembali bahwa tingkat suku bunga dan jumlah income mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi dalam memegang uang. Dalam matematis ditulis dengan fungsi L, fungsi dari R dan Y. Ini merupakan kurva permintaan uang kombinasi seluruh motif. Penawaran uang atau money supply. Persediaan uang dikelola dan diatur oleh pengambil kebijakan moneter. Dalam hal ini, bank sentral. Oleh karena itu, semua hal terkait persediaan dan peredaran uang di pasar ditentukan melalui kebijakan yang diambil otoritas tersebut. Penawaran uang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga atau bersifat inelastis terhadap tingkat suku bunga. Secara konseptual, penawaran uang dipresentasikan dengan jumlah real penawaran uang atau supply for real money balance, di mana yaitu MS per P. Kurva penawaran uang tidak mengalami perubahan atau inelastis pada setiap tingkat suku bunga. Ini adalah kurva liquidity preference. Kurva preferensi likuiditas merupakan interaksi antara kurva permintaan uang MD per P dan kurva penawaran uang MS per P. Titik persinggungan antara MD per P dan MS per P atau pada titik E merupakan equilibrium yang menentukan besarnya tingkat suku bunga. Kurva preferensi likuiditas merupakan interaksi antara kurva permintaan dan penawaran uang yang berpengaruh pada tingkat suku bunga. Liquidity trap. Jebakan likuiditas atau liquidity trap menggambarkan kondisi di mana perubahan pada penawaran uang tidak berpengaruh pada tingkat suku bunga. Jadi, ketika tingkat suku bunga mencapai titik tertentu, pelaku ekonomi memilih memegang uang daripada menggunakannya untuk aktivitas ekonomi seperti konsumsi investasi, karena beranggapan kalau tingkat suku bunga sudah terlalu rendah. Hal ini biasanya terjadi apabila perekonomian mengalami deflasi dalam kondisi krisis atau saat permintaan agregat menurun drastis. Untuk mempermudah penjelasan, kita bisa melihatnya melalui gambar 7. Pada kondisi awal, equilibrium tercapai di titik X dengan tingkat suku bunga sebesar RZ dan supply for real money balance sebesar MS per P. Pada titik tersebut, jika bank sentral menambah jumlah uang beredar menjadi MS
per P, maka hasilnya tidak memberi dampak apapun pada tingkat suku bunga. Pada saat itu, perekonomian berada dalam jebakan likuiditas. Dengan kata lain, saat tingkat suku bunga sebesar RZ, kebijakan moneter tidak mampu mempengaruhi variabel ekonomi lain, seperti konsumsi dan investasi. Kritik. Teori Keynes menyatakan bahwa DM dan SM menentukan tingkat bunga tanpa mengetahui tingkat pendapatan. Tanpa mengetahui tingkat pendapatan, kita tidak dapat mengetahui permintaan transaksi dan uang serta permintaan spekulatif akan uang. Jelas, seiring dengan perubahan pendapatan, jadwal preferensi likuiditas berubah, mengarah ke perubahan tingkat bunga. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat menentukan tingkat bunga sampai tingkat pendapatan diketahui dan tingkat pendapatan tidak dapat ditentukan sampai tingkat bunga diketahui. Kedua, Keynes melakukan kesalahan dalam menolak faktor real sebagai penentuan tingkat suku bunga. Ketiga, teori Keynes memberikan pilihan antara memegang obligasi berisiko dan uang tunai tanpa risiko. Seseorang memegang obligasi atau uang tunai dan tidak pernah keduanya. Dalam dunia nyata, ketidakpastian atau risiko itulah yang mendorong seseorang untuk memegang keduanya. Higgs mengemukakan teorinya bahwa tingkat bunga berada dalam keseimbangan pada suatu perekonomian bila tingkat bunga ini memenuhi keseimbangan sektor moneter dan sektor real. Menurut Higgs, teori Keynes sama saja kelemahannya dengan teori klasik. Sama halnya pada teori klasik, maka pada teori Keynes, sebenarnya interest rate atau unremunerated tidak dapat ditentukan, karena jika pendapatan atau income tidak diketahui maka M1 yaitu uang untuk transaction motive juga tidak dapat ditentukan. Dengan demikian, M2 atau uang untuk spekulasi juga tidak dapat diketahui. Dengan demikian, interest rate pun tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, Higgs berpendapat bahwa tinggi rendahnya tingkat bunga ditentukan oleh faktor-faktor. 1. Tabungan atau saving. 2. Investasi atau investment. 3. Uang tunai atau liquidity preference. 4. Jumlah uang yang beredar atau money supply. Kurva LM bergeser ke LM1. Mungkin disebabkan karena kenaikan dalam persediaan uang atau penurunan kurva frekuensi likuiditas. Kurva IS bergeser ke IS1, berkaitan dengan adanya fungsi permintaan investasi bergerak ke atas atau fungsi tabungan bergerak ke bawah. Persilangan IS dengan LM menunjukkan pada tingkat bunga I1 dan pendapatan Y1 dan IS1 dengan LM1 pada I1 dan Y2. Suku bunga real. Tingkat suku bunga real adalah tingkat suku bunga yang memperhitungkan inflasi, sehingga perhitungan tingkat suku bunga tersebut lebih mencerminkan cost of borrowing yang sebenarnya. Ada dua jenis tingkat suku bunga real, yaitu 1 XN real interest rate atau tingkat suku bunga real yang memperhitungkan ekspektasi perubahan tingkat harga. Yang kedua adalah ex post real interest rate atau tingkat suku bunga real yang memperhitungkan perubahan tingkat harga secara aktual. Suku bunga real adalah suku bunga setelah dikurangi dengan inflasi, atau suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurang ekspektasi inflasi. Misalnya, inflasi yang diantisipasi adalah sebesar 3%, dan suku bunga nominal naik menjadi 13%, maka suku bunga real sebenarnya tidak berubah. Suku bunga real sangat penting dipertimbangkan bagi orang yang menabung uang di bank, misalnya dengan tingkat suku bunga 5% dan inflasi tahun tersebut ternyata sebesar 4%, maka suku bunga real yang ia peroleh hanyalah sebesar 1%. Hal ini dikarenakan inflasi yang terjadi selama ia menabung uang telah mengurangi nilai keuntungan yang diperoleh. Sementara, bagi orang yang meminjam uang dari bank, jika suku bunga pinjaman sebesar 12% dan tingkat inflasi sebesar 5%, maka
suku bunga real yang harus dibayar hanyalah 8%. Ini dikarenakan harga barang dan jasa termasuk pendapatan si peminjam rata-rata naik sebesar 5%, sehingga biaya atas pinjaman atau cost of capital hanya tinggal 8%. Hubungan antara tingkat bunga nominal dengan tingkat bunga real dan tingkat inflasi dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. I sama dengan R ditambah P menjadi R sama dengan I dikurang P. I sama dengan suku bunga nominal, R sama dengan suku bunga real, P sama dengan tingkat inflasi. Tingkat bunga real dapat berubah karena perubahan pada tingkat bunga nominal atau tingkat inflasi. Dengan definisi ini, dapat diketahui bahwa kenaikan tingkat inflasi menyebabkan tingkat bunga real turun, tetapi pada suku bunga nominal naik pada tingkat yang sama dengan inflasi. Efek Fisher Internasional. Efek Fisher Internasional menggambarkan bahwa perbedaan antara suku bunga nominal di dua negara berbanding lurus dengan perubahan mata uang mereka pada waktu tertentu. Informasi suku bunga tersebut digunakan untuk memprediksi pergerakan mata uang spot dan future spot price. Teori ini menjelaskan bahwa mata uang negara dengan suku bunga nominal yang lebih tinggi akan terdepresiasi terhadap mata uang negara dengan suku bunga nominal yang lebih rendah. Penjelasannya, ketika inflasi yang tinggi, daya beli mata uang tersebut akan berkurang. Sebagai konsekuensinya, dengan asumsi suku bunga real adalah sama di kedua negara, mata uang dengan tingkat inflasi lebih tinggi harus turun nilainya dibandingkan dengan mata uang dengan tingkat inflasi yang lebih rendah. Dengan melihat rumus yang tertera di layar, mari kita ambil contoh. Kita ambil contoh yaitu dua mata uang, dolar dan rupiah. Nilai tukar spot dolar terhadap rupiah adalah 14.000 dan tingkat bunga Amerika Serikat adalah 2%, sedangkan Indonesia adalah 6%. Berdasarkan asumsi efek Fisher Internasional, negara dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, Indonesia dalam hal ini akan melihat tingkat inflasi yang lebih tinggi dan akan mengalami depresiasi. Mengaplikasikan rumus di atas, kita dapat menghitung nilai tukar rupiah di masa depan sebagai berikut. ET sama dengan dalam kurung 1 ditambah 6% dibagi dalam kurung 1 tambah 2% dikali 14.000. Hasilnya adalah 14.549 per US dollar. Tingkat bunga real terbagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat bunga real ex ante, yaitu tingkat bunga real yang diharapkan peminjam dan pemberi pinjaman ketika kesepakatan dibuat. I dikurang P pangkat E. Jadi tingkat bunga ini yaitu tingkat bunga yang mengarah kepada ekspektasi. Dan yang kedua yaitu tingkat bunga real ex post. Tingkat bunga ini adalah tingkat bunga real yang disesuaikan untuk perubahan aktual dalam tingkat harga. I dikurang P. Jadi tingkat bunga real ex post ini adalah tingkat bunga yang terrealisasi. Kita akan masuk ke dalam menghitung suku bunga real. Soalnya adalah berapa suku bunga real jika suku bunga nominal adalah 8% dan ekspektasi tingkat inflasi adalah 10% selama setahun. Jawabannya adalah diketahui I atau bunga nominal sebesar 8% sama dengan 0,08 dan P pangkat E sama dengan 10% atau sama dengan 0,1. Dengan demikian, rumusnya adalah R sama dengan I dikurang P pangkat E. R sama dengan 0,08 dikurang 0,1 sama dengan minus 0,02 atau minus 2%. Ini artinya suku bunga real adalah minus 2%. Walaupun kita akan menerima 8% lebih pada akhir tahun, tapi kita akan membayar 10% lebih untuk barang. Hasilnya adalah kita hanya dapat membeli 2% lebih sedikit barang pada akhir tahun dan secara real menderita rugi sebesar 2%. Setelah mendapatkan hasil tersebut, kita akan mengaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat dari sisi pemberi pinjaman dan dari sisi peminjam. Dari sisi pemberi pinjaman,
Kita tentu enggan memberi pinjaman dalam situasi seperti ini karena secara real barang dan jasa kita memperoleh suku bunga negatif 2%. Tetapi dari sisi peminjam, kita beruntung karena pada akhir tahun jumlah yang harus kita bayar turun sebesar 2% secara real barang dan jasa. Kita sebagai peminjam akan memperoleh keuntungan 2% secara real. Ketika suku bunga real rendah, ada insentif yang lebih besar untuk meminjam dan sebaliknya, tidak ada insentif untuk meminjamkan. Perbandingan suku bunga antar negara. Kami mengambil contoh dari 15 negara untuk diperbandingkan suku bunganya. Dilihat dari tabel, suku bunga Indonesia, Korea Selatan, Amerika Serikat, Nigeria, Brazil, Inggris, dan Turki nilainya tidak berubah. Sedangkan suku bunga Jerman dan Prancis tetap 0%. Lalu suku bunga Jepang tetap negatif min 0,1%. Lalu suku bunga Singapura, Venezuela, Meksiko, Rusia, dan Uruguay mengalami perubahan, baik itu meningkat maupun menurun. Bisa dilihat, suku bunga Venezuela nilainya sangatlah tinggi. Itu berarti pemerintah ingin masyarakat Venezuela menabungkan uangnya dibandingkan membelanjakan uangnya. Sedangkan suku bunga di Jepang negatif. Itu berarti pemerintah Jepang ingin masyarakat lebih membelanjakan uangnya dibandingkan menabungkan uangnya. Sekianlah pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat.